Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutomo Wijaya dari Ekonomi Syariah K, NIM 401190333. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan. Yang pertama, pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan kegiatan mencakup pengumpulan data yang terkait erat dengan deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar pekerjaan. Dilakukan dengan cara wawancara karyawan dan memberikan kuesioner tentang analisis jabatan yang digunakan sebagai alat untuk mencari informasi pada tugas, tanggung jawab, kemampuan, dan standar kinerja pada pekerja yang spesifik. Dan yang kedua, pengertian klasifikasi pekerjaan. Klasifikasi pekerjaan adalah sistem untuk menentukan dan mengevaluasi tugas, tanggung jawab tugas, dan tingkat tugas secara objektif dan akurat. Sedangkan prinsip metode analisis jabatan. Di sini ada 5. Yang pertama, analisis jabatan harus memberikan semua fakta yang penting yang ada hubungannya dengan jabatan. Artinya, fakta-fakta mana yang penting tergantung kepada tujuan untuk apa hasilnya akan dipergunakan. Yang kedua, analisis jabatan harus dapat memberikan fakta-fakta yang diperlukan untuk bermacam-macam tujuan. Apabila untuk masing-masing tujuan dibuat analisis jabatan tersendiri, maka hal ini akan memakan biaya yang besar. Yang ketiga, analisis jabatan harus sering ditinjau kembali dan apabila perlu diperbaiki. Artinya, dalam organisasi yang besar, jabatan seringkali tidak statis, sering mengalami perubahan. Adanya perubahan dalam proses produksi, bahan-bahan, metode-metode atau alat-alat yang dipergunakan. Dalam organisasi besar, analisis jabatan dapat merupakan suatu program yang terus-menerus. Sedangkan yang keempat, ini analisis jabatan harus dapat menunjukkan unsur jabatan mana yang paling penting di antara beberapa unsur jabatan dalam tiap jabatan. Artinya, kadang-kadang jabatan itu mengandung beberapa unsur jabatan yang penting. Sedangkan yang kelima, analisis jabatan harus dapat memberikan informasi yang teliti dan dapat dipercaya. Untuk menentukan data yang demikian, itu memerlukan pelayanan para ahli dalam analisis jabatan. Yang ketiga, metode-metode analisis jabatan. Yang pertama itu ada wawancara. Ada 3 jenis wawancara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data analisis jabatan, yaitu wawancara individual dengan masing-masing karyawan, wawancara kelompok dengan kelompok karyawan yang memiliki jabatan yang sama, dan wawancara penyelia dengan satu atau lebih penyelia yang benar-benar berpengetahuan tentang jabatan yang dianalisis. Yang kedua itu adalah kuesioner. Kuesioner adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data mengenai pekerjaan. Suatu alat survei dibuat dan diberikan kepada karyawan dan manajer untuk diisi. Keuntungan yang diperoleh dari metode angket adalah informasi atas sejumlah besar pekerjaan yang dapat dikumpulkan dengan biaya yang cukup kecil dalam waktu yang relatif singkat. Namun metode ini berasumsi para karyawan dengan secara akurat menganalisis dan mengomunikasikan informasi tentang pekerjaan mereka, sehingga metode angket perlu dikombinasikan dengan wawancara dan observasi untuk mengklasifikasikan dan melakukan verifikasi informasi dari angket tersebut. Jenis kuesioner yang seringkali digunakan adalah checklist, yang biasa diberikan cara yang sederhana bagi karyawan dalam memberikan informasi. Yang ketiga itu ada observasi. Observasi dilakukan dengan melakukan observasi karyawan saat bekerja selama satu siklus kerja lengkap. Dalam metode ini, analisis mengamati seorang pekerja atau sekelompok pekerja yang sedang melakukan suatu pekerjaan tanpa intervensi. Analisis mencatat tentang apa, mengapa, dan bagaimana berbagai bagian pekerjaan ini dilakukan. Biasanya informasi ini dicatat dalam sebuah format standar. Pemakaian metode observasi terbatas karena banyak pekerja tidak memiliki kewajiban pekerjaan yang lengkap dan mudah untuk diamati. Yang keempat, buku harian. Pendekatan lain adalah meminta karyawan membuat buku harian atau diary atau daftar dari apa yang mereka lakukan sepanjang hari di perusahaan. Metode ini menuntut agar karyawan dapat mengamati kinerja mereka sendiri
dengan cara membuat suatu catatan harian tentang tugas dengan memperhatikan beberapa sering semua itu dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas tersebut. Meskipun pendekatan ini dapat menghasilkan informasi yang berguna, namun dapat menjadi beban bagi karyawan untuk mengkomplikasikan suatu catatan harian yang akurat. Selanjutnya, tahap analisis jabatan. Tahap analisis jabatan di sini ada 7. Yang pertama, menuntut penggunaan hasil informasi analisis jabatan. Penganalisis harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi analisis jabatannya. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Penganalisis harus mengumpulkan, mengkualifikasikan data dan meninjau informasi lebih belakang. Yang ketiga, menyeleksi jabatan yang akan dianalisis. Di sini penganalisis harus memilih beberapa jabatan yang harus dianalisis. Yang keempat, mengumpulkan informasi jabatan analisis. Di sini penganalisis mengadakan analisis jabatan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerja, perilaku karyawan yang diperlukan, kondisi kerja, dan cara-cara personil yang akan melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, meninjau informasi dengan pihak yang berkepentingan. Analisis jabatan menjadikan informasi tentang hakikat dan fungsi pekerjaan. Yang keenam, menyusun deskripsi pekerjaan dalam spesifik pekerjaan. Penganalisis penyusun deskripsi pekerjaan, spesifik pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Yang ketujuh, meramal perkembangan perusahaan. Penganalisis harus juga memperhitungkan atau meramalkan perkembangan deskripsi pekerjaan, spesifik pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan apabila di kemudian hari diperlukan pengayaan pekerjaan dalam perusahaan. Selanjutnya, aspek-aspek dalam analisis jabatan. Aspek analisis jabatan di sini ada 6. Identifikasi nama jabatan, yakini memberikan nama jabatan seperti dekan atau rektor dan lain-lainnya. Yang kedua itu hubungan tugas dan tanggung jawab. Yakini pencapaian tugas dan tanggung jawab secara nyata diuraikan secara terpisah agar jelas diketahui. Rumus hubungan hendaknya menunjukkan hubungan antara penjabat dengan orang lain di dalam maupun di luar organisasi. Yang ketiga, standar wewenang dan pekerjaan, yakni kewenangan dan prestasi yang harus dicapai oleh setiap pejabat harus jelas. Yang keempat, syarat kerja harus diuraikan dengan jelas, seperti alat-alat, mesin-mesin, dan bahan baku yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang kelima, ringkasan pekerjaan atau jabatan, hendaknya menguraikan bentuk umum pekerjaan dengan hanya mencantumkan fungsi-fungsi dan aktivitas utamanya. Yang keenam, pekerjaan tentang jabatan di bawah dan di atas, yaitu harus jelas jabatan dari mana si petugas dipromosikan dan ke jabatan mana si petugas akan dipromosikan. Selanjutnya, manfaat dalam analisis jabatan. Manfaat bagi individu di situ ada 2. Yang pertama, mempengaruhi dan menentukan standar kehidupan serta menggambarkan suatu sosial ekonomi. Yang kedua, semakin besar penghasilan seseorang, semakin terbuka peluang memenuhi kebutuhan secara berkualitas dan memuaskan. Manfaat bagi organisasi, wahana perwujudan eksistensi dan pencapaian tujuannya. Yang kedua, pekerjaan yang dilaksanakan secara produktif akan berkualitas yang mampu menghasilkan produk dan pelayanan yang berkualitas pula. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.